Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Yang Papa sarankan sama kamu, temui Ayu, tanyakan baik-baik kepadanya, dan tanyakan juga kepada hati nurani kamu apa yang kamu harus perbuat. Kamu tidak bisa menyanyiakan anak dan istrimu. Nggak boleh, C. Nggak boleh. Karena dia adalah hidup kamu, sumber kebahagiaan kamu. Kamu harus ingat itu. Pa. Ada apa, Ji? Enggak ada apa-apa. Saya dengar ada yang hamil. Enggak ada apa-apa, Tiara. Saya mau kamu tuh... Tiara, tolong. Tolong kamu tinggalin saya. Saya lagi pengen sendiri. Gimana, Pak? Benar dugaanmu. C tidak mau kembali sama Ayu dan tidak mau mengakui anak itu. Kok begitu? Malah dia yakin bahwa anak yang dikandung Ayu itu bukan anaknya. Karena dia telah merasa bahwa dirinya itu mandul. Papa nggak habis pikir, kenapa J bisa sepicik itu? Padahal tanpa pemeriksaan medis, nggak bisa dia memvonis dirinya seperti itu. Menurut kamu, apa yang harus Papa lakukan? Papa nggak bisa biarkan J menyanyiakan Ayu, wanita yang telah mengandung darah daging keluarga ini. Gini aja, Pak. Papa coba bujuk lagi Mas J. Siapa tahu kalau diajak bicara langsung, dia akan lebih enak daripada Papa bicara lewat telepon. Iya ya. Tapi sepertinya walaupun berjumpa muka sekalipun, Masmu sepertinya sudah tidak bisa dibujuk lagi. Karena dia sudah bertekad untuk tidak menuruti kata-kata Mama maupun Papa. Dia ingin menuruti kata hatinya. Tapi kenapa tidak Papa coba? Tapi kamu harus ingat, biar bagaimanapun, jangan sampai kasus ini bocor kepada mamamu. Bisa nggak sembuh-sembuh dia. Iya, Pak. Halo. Assalamualaikum, Tiara. Waalaikumsalam, apa kabar, Pak? Baik. Kamu gimana? Ya, seperti yang Bapak lihat. Mana, J? Oh, J, tadi saya lihat lagi jalan-jalan ke pantai, Pak. Kalau begitu Papa ke sana. Iya. Papa ada perlu sama dia. Iya, silakan. Pinky, kamu temani Tiara. Iya, Pak. Pasti. Hei, apa kabar? Ya gini deh. Tiara masak apa hari ini? Masak sup, kamu mau? Wih, nggak perlu ditawarin kayak itu. Mama gimana kabarnya? Ya, Mama seperti biasa lah, masih sering ngelamun di tempat tidur. Ya udah, yuk. Kak Tiara tadi bikin sup. Enak banget, kamu harus cobain. Iya Ada dong. tempenya juga. Kamu suka tempe kan? Banget. Ya. Mau cobain supnya juga nggak? Iya, semuanya. Aduh. Sup ayam. Dah, coba. Airnya aja. Dah. Oke. Oh, ini belum dibuka. Ini ayam. Mau pakai tempe, Pak Ayam? Aku mau pakai tahu aja.
Terus terang saya bingung. Sebenarnya ada apa sih papa kesini? Sejak dari tadi pagi, sejak Jay terima telepon dari papa, dia kelihatan gelisah banget. Saya tahu ada yang hamil. Saya sempat dengar pembicaraan mereka. Tapi waktu saya tanyain langsung ke Jay nggak pernah jawab. Jay nggak pernah mau bicara. Malah kadang-kadang dia berusaha untuk menghindarin saya. Pink, saya tahu kamu nggak pernah bohong sama saya karena kamu berteman sama saya itu udah lama. Tolong dong, tolong terus terang sama saya, sebenarnya ada apa sih? Nggak ada apa-apa kok Kak Tiara, nggak ada yang hamil. Kak Tiara aja kali salah denger. Enggak, saya nggak salah dengar. Pasti ada apa-apa deh. Mungkin maksudnya papa waktu itu tanya kalau Kak Tiara itu udah hamil atau belum. Emangnya papa masih suka tanya itu? Ya enggak sih, tapi mungkin. Atau mungkin juga papa lagi ngomongin orang lain kali. Udahlah Kak Tiara gak usah mikirin yang gituan, ngapain sih? Gak ada apa-apa kok. Sopnya Kak Tiara enak banget. Dari dulu kan Pinky tahu Kak Tiara pintar banget bikin cake. Ayu apa kabar? Saya sempat berpikir gimana ya perasaan dia tuh ditinggal sama Jay. Ya, setahu Pinky sih dia baik-baik aja. Dia bisa terima keadaan karena dari awal dia tahu sebelum nikah sama Mas Jay itu udah punya istri. Jadi kapanpun Mas Jay mau tinggalin Mbak Ayu sudah siap. Kalau Mas Jay memang pengen kembali sama istri pertamanya. Kasiannya dia. Kasian nasibnya kenapa kayak gitu. Ya, itulah nasib perempuan. Harus rela diapa-apain aja sama laki-laki. Saya rasa nasib perempuan gak kayak gitu. Itu perempuannya aja yang bodoh mau digituin. Seharusnya Ayu kan punya prinsip. Toh dia juga punya hak untuk menolak atau menuntut. Iya sih, benar. Tapi emang Mbak Ayunya orangnya pasrah kok. Udahlah Kak Tiara, ngapain sih ngomongin ginian? Gak usah dipikirin. Nyawa Mas Jay itu ada di tangan Kak Tiara. Dan Kak Tiara perlu cuma berada di sisi Mas Jay, ya? Jay! Jay! Papa cari-cari kamu. Ternyata kamu di sini. Kalau Papa datang sini untuk membicarakan kehamilan Ayu, Pak, percuma. Saya tetap tidak mau mengakui. Jay, Papa mengerti perasaan kamu. Memang berat untuk menerima berita ini. Apalagi setelah kamu sudah bersama Tiara. Tapi kamu jangan tutup hati nurani kamu, Jay. Ayu hamil dan kamu sebagai suaminya harus bertanggung jawab. Saya kan udah bilang, Pak, saya tidak mungkin menghamili Ayu. Kalau kamu anggap kamu mandul, kamu harus memeriksakannya ke dokter, Jay. Bukan, Pak, bukan itu. Saya hanya bingung kenapa Ayu baru hamil sekarang. Kenapa tidak dulu pada saat saya sedang bersama-sama dia? Kenapa tidak pada saat saya benar-benar sedang menginginkan seorang anak? Kenapa, Pak? Dari hal itu sudah terbukti, Pak, bahwa saya tidak mungkin memiliki seorang anak tanpa harus pemeriksaan medis. Papa lihat sendiri kan? Tiara itu wanita yang sehat, normal. Saya yakin, Pak. Saya yakin sekali bahwa Ayu itu hamil bukan karena saya. Ayu hamil setelah saya berpisah dengan dia.
Kamu jangan berpikir begitu, Jay. Saya harus berpikir seperti itu, Pak. Karena orang seperti Ayu, saya yakin dia bisa memiliki pola pikir seperti itu. Dia sakit hati sama saya. Tapi Ayu wanita baik-baik. Pak, orang yang baik bisa jadi tidak baik kalau dia sakit hati, Pak. Pokoknya saya nggak mau bertanggung jawab. Anak yang ada dalam kandungan Ayu itu bukan anak saya. Lagi pula, Pak, saya tidak mau kembali sama dia. Saya tidak pernah, Pak. Saya tidak pernah. Saya akan ceraikan dia. Keinginan saya saat ini adalah saya ingin kembali sama Tiara dan saya berusaha untuk meyakinkan Tiara bahwa saya benar-benar mencintai dia dan saya tidak mau kehilangan dia. Hanya itu, Pak. Tidak ada yang lain. Baik, kalau itu keputusanmu. Tapi Papa sangat menyayangkan, Jay. Sangat menyayangkan sikapmu yang sangat egois itu. Papa nggak menyangka anak Papa yang selama ini Papa bela, Papa sayangi, bisa begitu tega dengan orang yang pernah hidup bersamanya. Saya harus bersikap seperti itu untuk melindungi diri saya. Selama ini saya tidak bisa melindungi diri saya. Akibatnya apa? Saya kehilangan orang yang sangat saya cintai. Untuk melindungi diri kamu, bukan begitu caranya, Jay. Bukan. Itu namanya kamu egois, pengecut, takut menerima kenyataan. Kalau kamu kepengen melindungi diri kamu harus membuktikan kebenarannya. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara medis. Dengan itu kamu bisa cek apakah kamu sehat atau tidak. Kalau terbukti memang kamu tidak sehat, kamu bisa lepas tangan dalam masalah Ayu. Tapi kalau kamu sehat, kamu harus pikir-pikir lagi untuk menceraikan Ayu. Karena bagaimanapun, dia adalah ibu dari anakmu. Kamu tidak bisa menyanyiakannya, Jay. Itu dosa. Papa bukan berarti menyuruh kamu dengan membabi buta seperti yang mama kamu lakukan, Jay. Bukan. Papa hanya ingin kamu berpikir lagi, mempertimbangkan lagi. Apa yang harus kamu lakukan jika wanita yang tidak kamu cintai mengandung anakmu? Tanyakan ke dalam hatimu, hati nuranimu yang paling dalam. Pasti kamu akan menemukan jawabannya. Kak Tiara, Mas C kan sukanya buah pir. Kok nggak ada di kulkas? Saya belum sempat beli ke supermarket. Kamu kan tahu sendiri, saya nggak bisa kemana-mana. Kayak penjara di sini. Ayo kita pulang sekarang. Tapi Papa nggak mau makan dulu. Kak Tiara bikin sop enak banget. Papa masih ada keperluan. Kamu kan tahu kita kesini hanya mampir. Papa kok buru-buru? Lain kali Papa kesini, kalau waktunya banyak. Tadi kesini kan nggak rencana. Jadi kami pulang dulu. Iya. Jaga dirimu baik-baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Pinky pulang ya Kak Tiara. Dadah. Dadah. Ada apa sih, Pak? Masmu tetap tidak mau bertanggung jawab. Papa harus bicara sama Ayu. Papa mau cari bukti bahwa anak yang dikandung Ayu itu adalah anak Masmu. Sekarang kita ke rumah Ayu. Jay. Kenapa kamu terus ada di sini? Papa kamu baru aja pulang dan kelihatannya dia marah sama kamu. Sebenarnya ada apa sih, Jay? Apa sih yang sebenarnya sedang terjadi? Jay? Saya udah bilang saya lagi pengen sendiri, Tiara. Saya tahu kamu pengen sendiri, tapi keinginan kamu itu mengganggu saya. Saya tahu ada yang nggak beres di sini. Apa sih? Tolong jelasin, ada apa sih? Kenapa kalian menyembunyikan sesuatu dari saya? Jay, saya ngomong sama kamu. Tiara! Tolong tinggalin saya, Tiara. Kamu nggak ngerti apa ngomongan saya? Ada apa sih sama kamu, Tiara?
Pada saat saya pengen deket sama kamu, kamu menghindar dari saya. Pada saat saya ingin menyayangi kamu, tapi kamu tidak memperlakukan saya sebagai seorang suami. Sekarang apa? Sekarang kamu datang pada saya dan tanya, apa masalah saya? Hah? Gak ada. Masalah saya adalah masalah saya sendiri. Dan tidak ada hubungannya sama kamu. Baik, baik. Masalah kamu adalah masalah kamu. Saya senang dengarnya. Berarti saya udah gak punya tanggung jawab lagi atas masalah kamu yang bikin kamu menderita, ya kan? Saya senang dengarnya, Jay. Makasih kalau gitu, makasih. Sore, Pak. Itu taksinya siapa? Oh, itu Ibu Ninis, Pak. Ninis? Iya. Udah lama dia di sini? Sudah lumayan, Pak. Kurang lebih setengah jam. Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Mau apa kamu kesini? Mau silaturahmi aja. Emangnya nggak boleh? Lagi pula, saya cuma mau ngasih tahu kalau undangannya udah disebar. Jadi, kita udah harus sering ketemu untuk membicarakan persiapan pernikahan kita. Mama bilang, Chris, kalau kita sudah siap. Toh semuanya memang sudah diurus. Tinggal menunggu waktu aja, kan? Hanya, kamu perlu bilang sama papamu, Nis, kalau kami tidak mengundang siapapun. Bukannya kami tidak menghargai pernikahan ini. Tapi karena keluargamu dan kamu toh sudah mengundang cukup banyak relasi. Jadi kami kira sudah cukup lah. Bukan karena tante malu kalau saya udah hamil. Oh, bukan. Tapi saya rasa kamu sudah tahu. Pernikahan ini bukan kami yang mau, tapi kamu dan papa kamu. Jadi nggak perlu disebarluaskan. maafkan Krishna ya, Nis. Nggak apa-apa, Tante. Udah biasa kok. Kalau saya nggak ingat sama anak ini, saya juga nggak mau nikah sama dia. Kalau gitu saya permisi, Tante. Sama siapa pulangnya? Saya suruh taksi tunggu saya. Kalau gitu suruh aja taksinya pulang. Biar Krishna saya suruh antar kamu. Tante Ninis hamil ya? Enggak. Emangnya kenapa? Kok perutnya gendut? Ya perut Tante Ninis gendut itu karena kebanyakan makan saya. Ah masa? Tiara makannya banyak kok nggak gendut? Papa bohong kali. Enggak sayang. Kalau anak kecil itu kan kebanyakan makan, gendutnya semuanya. Ya tangannya, kakinya, perutnya. Nah kalau anak besar itu kan ya yang gendut duluan perutnya. Kok begitu sih, Pak? Ya, Papa juga nggak tahu. Sayang, kamu udah minum susu belum? Udah, Pak. Nah, itu baru namanya anak pinter. Kayak gitu dong. Jangan mau. Chris, Nini sudah mau pulang. Ya biarin aja mah. Biar aja dia pulang. Katakan sama dia Krishna lagi mandi. Chris, nggak enak dong sama papanya. Ninis bisa aja bilang sama papanya bahwa kamu sudah nggak peduli sama dia dan membiarkan dia pulang sendiri. Sebaiknya kamu temui dia, Chris. Kalau perlu kamu antar dia pulang. Kalau Papa antar pulang Tante Ninis, Tiara ikut. Yuk. Harusnya kamu ngomong kalau kamu mau datang ke sini. Jadi saya tidak perlu menyuruh supir saya pulang.
nanti Krisna akan mengantar kamu pulang. Baiklah Tante, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Tiara? Enggak apa-apa Tante. Kamu liatin perut Tante ya? Enggak. Gak usah takut. Di perut Tante ini ada adik kamu. Adik apa Tante? Enggak sayang. Maksud Tante Ninis, nanti begitu Papa dan Tante Ninis menikah, kamu akan segera mempunyai adik. Bukan begitu, Tante Ninis? Iya, maksud Tante kayak gitu. Oh, begitu ya Tante. Tapi bukan sekarang kan? Perutnya Tante Ninis kan bukan ada adiknya yang kayak di film. Bukan sayang. Tapi nanti di perut ini ada di kamu. Kamu harus sayang ya. Iya kan sayang? Nis, kayaknya kita harus bicara berdua. Sayang, kamu tunggu di mobil ya, jangan kemana-mana. Iya, Pak. Saya nggak suka kamu bicara seperti itu. Kamu sudah mengatakan sesuatu yang seharusnya belum boleh diketahui. Kamu sudah membuat posisi saya bersalah dan terpojok di mata anak saya. Ingat, Nis, kamu ini sudah menjebak saya. Kamu sudah memfitnah saya, dan sekarang kamu ingin mengotori martabat saya di depan anak saya. Kamu benar-benar memuak. Saya cuma coba kasih dia pengertian sebelum dia tahu dari orang lain. Lagian dari tadi dia liatin perut saya terus. Dia tidak perlu pengertian apapun karena dia nggak tahu apapun dan dia tidak akan mengerti. Tapi lama-lama dia akan ngerti juga kan? Dia tidak akan mengerti apapun. Kamu sadar nggak sih, Nis? Anak yang kamu kandung itu bukan anak saya. Jadi nggak ada hubungannya dengan Tiara. Nggak ada hubungannya. Kamu gimana sih, Kris? Tiara itu akan jadi anak saya setelah kita menikah. Dan anak yang saya kandung ini akan jadi adiknya. Ya jelas dong ada hubungannya. Saya nggak rela menganggap anak yang kamu kandung itu sebagai adiknya Tiara. Tugas saya menikah dengan kamu supaya anak yang kamu kandung itu ada bapaknya. Saya nggak mau Tiara berada di tangan kamu karena saya tahu kamu itu bukan ibu yang baik. Selama kita menikah, Tiara akan berada bersama eyangnya. Krisna! 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 Ada apa sih, Pak? Oh, nggak ada apa-apa kok sayang. Kita belum selesai bicara. Berani kamu melanjutkan pembicaraan kamu di sini, kamu akan pulang naik taksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dimas. Ayo silakan masuk, Pak. Silakan. Silakan duduk loh, Pak. Wah, saya nggak nyangka loh Pak Dimas mau kesini. Kok nggak ngasih kabar dulu toh, Pak? Kami mendadak kesini karena akan ada yang saya bicarakan. Mana Ayu? Ada di dalam, Pak. Mau bicara soal apa ya, Pak? Apa ada hubungannya dengan kedatangan saya kemarin? Iya, Jeng. Saya sudah memberitahukan kehamilan Ayu kepada Jay. Tapi Jay sangat terkejut dan tidak percaya.
Iya Pak Dimas, saya sendiri juga tadinya nggak percaya kok. Tapi ini adalah takdir dan anugerah yang luar biasa. Memangnya ada apa toh Pak Dimas? J merasa itu bukan anaknya. Masya Allah. Tapi Jeng Sri jangan tersinggung. Itu hanya dugaan J, bukan saya. Kalau saya percaya bahwa itu anak J. Tapi J merasa tidak, karena dia merasa bahwa dirinya mandul. Ya Allah, kok jadi begitu? Kalau bukan anaknya J, lalu anaknya siapa Pak Dimas? Dia pikir Ayu itu siapa? Ya Allah. Saya harap Jeng Sri memaklumi kondisi J. Mungkin dia merasa begitu karena trauma. Trauma akan dirinya yang tidak mampu memberikan seorang anak kepada kedua istrinya. Makanya saya datang ke sini untuk bicara dengan Ayu. Kalau Pak Dimas mau bicara sama Ayu untuk menyampaikan hal ini, saya rasa lebih baik jangan, Pak. Anak saya sudah cukup menderita. Dan saya nggak mau menambah penderitaan anak saya dengan menyampaikan berita seperti ini, Pak. Tidak, saya tidak akan memberitahukan ini. Saya hanya ingin tahu kejadiannya yang sebenarnya. Saya kan selama ini tidak pernah berbicara dengan Ayu. Saya ingin tahu berapa usia kehamilannya yang sebenarnya. Karena dengan itu kita bisa menghitung mundur terakhir Ayu bersama J. Dan dengan itu saya bisa meyakinkan J bahwa itu adalah anaknya. Bagaimana, Jeng? Kenapa J bisa sekejam dan sepicik itu? Kenapa J bisa berpikiran seperti itu? Kalau Ayu bukan hamil sama dia, lalu dia pikir Ayu hamil sama siapa, Pak? Kami memang miskin, tapi kami nggak mungkin sebejat itu, Pak. Jeng Sri. Pokoknya saya nggak terima, Pak. Jeng, saya mengerti. Makanya izinkan saya bicara dengan Ayu. Saya akan pecahkan masalah ini bersama-sama. Terakhir, saya bersama dia 4 bulan yang lalu. Ketika kami akan pergi ke Jakarta, Pak. Kenapa Bapak tanyakan itu? Papa hanya ingin tahu saja. Sebab selama ini Papa nggak tahu usia kehamilan kamu. Ayu, Papa sangat berbahagia mendengar kamu hamil. Tapi Papa juga bingung apa yang harus Papa lakukan. Papa telah berusaha membujuk J untuk mau menerima kehamilan kamu ini. Tapi sepertinya dia tidak menerima. Dia tetap ingin bersama istrinya, Tiara. Papa bingung, Ayu. Bingung. Papa tidak perlu bingung, Pak. Saya sudah menerima dengan ikhlas kalau memang Mas J nggak mau kembali sama saya, Pak. Saya tahu cintanya Mas J sama Tiara sangat besar. Maka itu relakan saya juga, Pak. Saya akan pergi dari kehidupannya Mas J. Tidak, Ayu. Tidak. Kamu mengandung cucu saya. Kamu tidak boleh pergi, Ayu. Tapi Papa juga nggak bisa memaksakan Mas J. Mas J nggak mungkin kembali sama saya, Pak. Dia bisa mati kalau dia tidak bersama Tiara. Saya juga nggak mau jadi istri kedua yang hanya menjadi duri dalam daging istri pertamanya, Pak. Cukup sudah saya merasakan sakit hati karena saya selalu dibanding-bandingkan. Dan cukup sudah saya merasa sakit hati karena saya menjadi istri yang tidak dicintai. Saya rela dicerai, Pak. Saya rela. Ayu. Saya akan membesarkan anak ini sendiri, Pak. Ayu. Kamu harus tahu, kami sangat mengharapkan anak ini. Anak ini darah daging keluarga kami.
Anak ini penerus keluarga kami. Kamu nggak boleh meninggalkan J. Nggak boleh, Ayu. Papa akan melakukan apapun untuk mempertahankan kamu. Papa akan melakukan apapun sampai kamu tetap menjadi istri J. Kamu tidak boleh meninggalkan anak kami. Nggak boleh, Ayu. Kamu nggak boleh pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara, ini Papa. Oh iya, Papa ada apa? J sudah tidur? Kayaknya belum deh. Tolong bangunkan, Papa mau bicara. Iya, tunggu sebentar ya. Siapa? Dari Papa kamu. Ada apa lagi, Pak? J, tadi Papa sudah pergi ke rumah Ayu. Ternyata benar dia hamil sama kamu. Dia mengatakan terakhir kamu berhubungan sama dia. Dan tengah waktunya cukup masuk akal. Papa tidak akan menyuruh kamu bertanggung jawab, J. Tidak. Karena Papa tahu kamu hanyalah seorang pengecut. Papa hanya mau menyampaikan agar kamu memikirkan tindakan kamu. Selamat malam, J. Semoga kamu berbahagia bersama istrimu. Apa yang harus saya lakukan, ya Allah? Saya bukannya nggak mau bertanggung jawab, bukan. Tapi apa mungkin Ayu hamil sama saya? Apa mungkin dia bisa hamil sama saya? Ya Allah, saya sangat bingung, ya Allah, bingung. Kalau dia bisa hamil, kenapa Tiara enggak? Padahal menurut dokter Tiara baik-baik aja. Pasti ada yang nggak beres. Tapi bagaimana saya harus membuktikan? Saya harus cari jalan keluarnya. Iya, saya harus cari jalan keluarnya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.